Dan itu banyak yang untuk saya dimudahkan. Yakin aja. Pertolongan Allah itu nyata. Dan jangan takut untuk hijrah. Dipertemukan untuk bisa menyatukan keluarga, istri saya dengan kakak, istri kakak saya, karena satu sisi istri kakak saya itu saya anggap sebagai orang tua, istri saya anggap sebagai punya istri sendiri. Bagaimana ini kan tidak akur, ya karena itu sudah riba nih, menghancurkan kita, dia hancurkan dari keluarga, dia hancurkan dari usaha, itu sudah jelas itu, tidak bisa dipungkiri. Bukan mau manajemen sebagus apapun, tapi kalau gunanya mengembangkan usahanya sudah dengan utang, dan di situ ada ribanya, hancur. Hancur. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Pak, tadi sempat sekilas ada setelah ikut MTR dari ketiadaan, kemudian tiba-tiba dapat rezeki gitu ya, rezeki. Kemudian ikut acara MTR, dan itu kan maraton, Mbaknya saya nyebutnya. Jadi ikut acara ini dan biayanya tidak sedikit gitu, Pak. Dan tadi ada sedikit sekelebat Bapak bicara bahwasannya saya dapat uang 100 juta. Itu apa itu, Pak? Oh iya, itu jadi pembelian pasir yang dibeli sama Sorry, saya belum sampaikan itu. Saya bilang itu, kalau saya bilang unlogic lah. Unlogic yang saya dapat, saya mau melangkah untuk menegakkan jalannya Allah nih, langsung dikasih uang. Iya, penting ikhlas. Sebenarnya memang kita butuh keikhlasan di hati. Kadang-kadang kan hati ini agak susah untuk di ini. Uang segini saya cari capek-capek semua. Nanti secara logika kita itu kita harus lawan. Dan itu yang paling berat untuk saya sebenarnya. Tapi kalau kita sudah jalankan dengan ikhlas, jadi uang yang saya dapat itu ternyata Allah kasih kemudahan untuk saya bisa jalankan event dalam 1 bulan 4 kali. Alhamdulillah. 4 kali event itu. Alhamdulillah. Karena PBTR, terus lanjut Pekanbaru, SMTR dengan tempat-tempat yang beda-beda. Jauh-jauh pula. Jauh-jauh. PBTR di Bogor, terus SMTR di Pekanbaru, ke Makassar ikut CCKU, kembali lagi MBBB di Bogor. Masya Allah. Baru kembali ke Merauke. Jadi uang yang saya dapat memang Allah kasih, ini kau pakai untuk jalanku. Untuk saya tuh ya. Setelah saya review kembali, uang habis, jumlahnya hampir mendekati sama dengan uang yang saya dapat dikasih sama Allah itu. Memang Allah suruh ini, saya kasihkan kamu uang, kamu gunakan untuk di jalanku. Pertanyaan itu selanjutnya, yang saya punya Pak. ini ya. Untuk saya punya cara ini ya. Pertanyaan selanjutnya, setelah mengeluarkan waktu, pikiran, tenaga, dan uang, setelah bergabung dengan MTR, apakah ada penyesalan, Pak? Ya, memang jujur awal saya dengan kakak itu berpikir kita nih keluarkan uang tidak sedikit, dan banyak berpikir di luar ya. Kok mau nuntut ilmunya Allah, kok harus berbayar? Tuh. Artinya yang saya lihat, ternyata apa yang saya keluarkan dengan apa yang saya dapatkan jujur ya di hati saya. Bukan saya mau ria atau ini, tidak balance sebenarnya. Tapi itu sudah. Kalau dengan tidak cara begini, ini memang susah untuk merubah cara berpikirnya orang untuk itu. Jadi berbayar bukan tujuannya itu. Kita kenapa bisa berbayar? Karena kita merasa kita menuntut ilmu yang ada di dalam situ, kita bisa serap betul-betul karena kita sudah berkorban untuk mengeluarkan uang. Itu yang bikin kita harus bisa nyantol. Beda minta maaf. Kita traktir, kita yang biayai. Ya kan? Dia tidak punya pengorbanan sama sekali. Untuk dia mau hijrah dapat hidayah tuh kecil. Karena ada beberapa saya coba seperti itu, kecil dia untuk bisa dapat hidayah. Dibanding dia harus berkorban. Tapi kalau dia sudah niat, walaupun dibiayai, tapi dia sudah niat untuk mau sama-sama ini, alhamdulillah. Walaupun prosesnya agak sedikit terhambat, tapi sudah satu frekuensi, kita lebih tenang. Alhamdulillah. Itu yang bikin saya ya nyaman aja lah. Komunitas nyaman untuk saya sih. Komunitas banyak ketawanya. Baik, Pak Multazam ini kalau di MTR terkenal sebutnya Pak Ocang. Kok bisa Pak Ocang itu gimana itu, Pak? Padahal nama aslinya Pak Multazam Malik. Tapi di MTR terkenal sebagai orang-orang menyebutnya adalah Pak Ocang gitu. Ada sejarahnya atau bagaimana, Pak Multazam? Silakan, Pak. Jadi Multazam itu nama panggil yang
ada di KTP. Itu kenapa bisa nama multazam? Memang awal ibu mau naik haji yang kedua itu lagi mengandung saya. Nah, di situ berdoa di depan pintu Ka'bah. Di antara pintu Ka'bah itu kan ada namanya multazam di situ. Nah, berdoa minta anak perempuan. Ternyata lahirlah saya waktu saat di Merauke. Iya, udah langsung terpikir ibu di situ langsung udah nama multazam saja. Multazam itu kan di mana di antara pintu Ka'bah itu orang yang berdoa di situ insya Allah mustajab. Masya Allah. Ya, saya menemukan juga tuh, saya merasakan juga. Alhamdulillah. Jadi nama multazam di situ, itu nama multazam. Kenapa juga bisa namanya Ocang? Jadi waktu kecil memang lahir, saya memang jujur putih sekali, jadi kayak orang Cina. Orang bilang putih ganteng, tapi saya nggak tahu gantengnya saya sebelum mana. Kalau mau dibilang ganteng itu ganteng, aja pada ganteng kalau saya. Jadi karena putih ganteng itu sudah mereka panggil saya Ocang. Ocang itu sebenarnya artinya orang Cina ireng, hitam lah. Gitu ya? Orang Cina hitam, Ocang, orang Cina. Itu sudah nama Ocang lebih familiar. Malah kakak saya yang nomor 2 itu waktu saya kuliah di sekolah di Jawa, kakak saya kuliah. Ada teman yang telepon dulu kan masih belum ada handphone lah, belum terlalu ini kan. 2009 saya di Surabaya. Tapi belum terlalu familiar itu waktu itu handphone sampai itu. Jadi telepon ke rumah pakai nama multazam, malah kakak saya nggak kenal. Loh, kakak maaf salah tamu kayaknya. Tidak, malah istrinya yang lebih tahu. Loh, itu multazam bukan namanya adikmu. Oh iya, lupa. Karena dari kecil sudah nyantolnya Ocang. Orang lebih familiar Ocang, artinya Ocang memang lebih kena di masyarakat di Merauke lah. Alhamdulillah nama ini jadi booming di Merauke. Dan sekarang waktu awal MTR masuk di Merauke memang saya provokator. Masya Allah. Provokator kebaikan. Dari yang pemberi utang, ada info-info di luar begitu seperti itu. Artinya nih Ocang ini memang betul-betul provokator. Tapi tujuan saya bilang, saya bukan provokator, saya cuma diperintah sama Allah. Bagaimana saya bisa hijrahkan sampai saudara-saudara yang salah. Itu yang saya melangkah. Saya tidak mundur satu langkah pun dengan gosip-gosip itu. Tapi ya, itu sudah proses dakwah. Artinya memang dakwah ini, ya Nabi Muhammad saja bisa sampai 13 tahun berdakwah dan baru ada yang bisa ikut beliau. Sementara kita nih baru sedikit, saya sempat dikasih ujian langsung down, tapi saya tidak merasa kedor, tetap saya maju terus karena di sini salah satu kemudahan yang Allah kasih untuk saya bisa diberikan rezeki untuk bisa menyelesaikan saya punya utang. Itulah yang langkah saya jalankan sekarang. Rasulullah memberikan motivasi suntikan ya Pak ya. Bahwasanya Rasulullah itu berdakwah 13 tahun itu di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah gitu Pak ya. Luar biasa. Masya Allah. Pak Ocang, kembali lagi nih, setelah bergabung di MTR, kemudian kan punya utang miliaran ya Pak ya. Boleh diceritakan utang miliarannya apa gitu, dalam bentuk apa? Kemudian ketika ikut MTR, langkah-langkah apa? Kenapa kok bisa lunas, berangsur selesai gitu? Tafadhol Pak, silakan. Kalau secara dipikir-pikir utang yang ada, saya juga bingung cara menyelesaikan bagaimana kemarin tuh jujur. Masya Allah. Iya, kok bisa begitu? Gimana itu? Ya memang kita dari awal sebelum kenal MTR memang kita punya otak kan selalu, ya itu istilahnya kita tangan kanan dan tangan kiri. Selama kalau kita berpikir otaknya kita ada tangan kiri itu utang. Baik. Kanan itu usahanya kita. Baik. Kalau mata kita dan pikiran kita ada selalu di sebelah kiri, usaha kita akan kita tinggalkan dan ini akan habis. Betul. Sementara untuk bisa menopang untuk bisa ini terbayar utang yang sebelah kiri ini terbayar, kan dari sini. Dari mana sumbernya kalau bukan dari bukan dari sini ke sebelah kanan. Betul. Nah, sekarang saya di MTR saya dirubah. Otak kamu jangan ke kanan, ke kiri. Fokus ke kanan, nanti yang kanan akan selesaikan yang kiri. Dan betul terjadi seperti itu. Yang selama ini kan mindset kita ini kita cuma pikir bagaimana bisa menyelesaikan utang. Betul. Setiap akhir bulan, pokoknya tanggal ada lah. Saya kira masing-masing punya tanggal keramat, tanggal sakral istilahnya waktu di ininya bank. Yang membuat hati berdebar-debar, Pak. Iya. Ini tanggal itu sudah pasti tekanan saya. Tekanan batin, tekanan emosi, tekanan semua komplikasi sudah. Jadi bagaimana ada kenyamanan di dalam rumah tangga. Asal ada Pak ini mau dibayar, sudah emosi
Ya itu sudah bagaimana tidak, karena itu sudah kita sendiri tanggung jawab kita dengan bank ini kita harus jalankan lebih utama. Dulu saya berpikir tuh utang bank harus diselesaikan duluan. Dulu ya. Ternyata setelah tahu di CCKU, wah seperti ini proses menyelesaikan utang. Dan itu dimudahkan dan itu dijalankan. Memang harus kita bagi. Dan harus punya terdata. Betul apa yang disampaikan di MTR. Semua utang harus punya catatan. Mau itu kamu ikhlaskan tidak dibayar utang dengan keluarga, itu perlu dicatat semua. Itu yang saya dapat dari ilmunya di Ustaz. Ya Allah kasih guru yang saya melihat, guru yang beliau lah sosok yang betul-betul jadi panutan kita ya. Allahu Akbar. Panutan kita. Pak, setelah mempelajari proses penyelesaian utang berapa lama? Setelah ikut MTR. Selesaikan utang akhir tahun 2019. 2 titik saya punya selesai. 2 titik. Berarti berapa lama nih? Kenal MTR 2018. Saya kenal MTR di akhir tahun 2018. Akhir tahun 2018. 2019 masuk 2019. Januari gitu ya mungkin 2019 ya. 2019 saya clear dengan 1 titik. 2019 saya clear juga 1 titik. Jadi 2 titik dalam waktu nggak sampai 1 tahun. Nggak sampai 1 tahun. Nilainya sekitar 500-an lah. 500-an juta. Alhamdulillah. Jadi sekarang memang titik yang saya lagi proses, tapi sudah lebih lunak lah. Memang di awal-awal saja tekanan dan dari pihak pemberi utang karena memang merasa mereka punya target dan punya ini, tapi kita karena dituntut dengan MTR bersahabat dalam dakwah, kita ajak komunikasi dan kita kasih pemahaman tentang kita punya kata-kata. Memang berat dari pihak pemberi utang. Karena mereka dalam segi aturan mereka kan tidak ada kenal hal-hal yang seperti yang kita jalankan di MTR. Cuman bagaimana kita namanya bersahabat dalam dakwah, kita ajak komunikasi sebenarnya. Pendekatan saya. Pimpinan kan punya kebijakan yang ada, tapi dia nggak bisa mengekspos karena ini takut bocor dan jadi viral di luar, otomatis kan bank jadi tumbang, jadi tumbal lah. Gara-gara masyarakat banyak tahu seperti itu. Tapi ini nggak ada yang perlu kita tutupin sebenarnya. Bagaimana kita pendekatan saya dengan pihak perbankan. Dan itu saya kira jalan kok. Selama ini saya lihat beberapa teman-teman berproses semua. Jadi kita sempat macetkan di akhir tahun itu. Awalnya kan bank si A, Bank Bani, dengan Bank Bari. Awalnya Bang Bani sebenarnya. Kalau untuk ukur saya banyak sebenarnya itu. Kita macetkan sekitar 36 miliar. Negosiasi. Tapi tujuan saya bukan masalah di macet dan tidak macet. Sebenarnya kita awal kan kita bisa memberikan keuntungan sama pihak perbankan. Cuman saat ini kan kita tidak bisa. Kita minta kita bisa negosiasi sebenarnya dengan pihak perbankan tuh bagaimana mereka nerima dengan apa. Yang penting kita tetap jangan menjauh dan jangan kita ingkari apa yang kita sudah bicarakan. Walaupun memang ada kesalahan, kekurangan, tapi bisa diajak komunikasi. Intinya di situ sebenarnya sih. Alhamdulillah. Berarti komunikasi dan negosiasi yang efektif, Pak ya. Alhamdulillah hingga akhirnya utangnya selesai. Pak, kalau boleh tahu catatan tadi, utangnya kan total keseluruhan kan sekitar 4-5 miliar gitu ya, Pak ya. Total keseluruhan 4-5 miliar dan alhamdulillah sudah selesai 2 titik. Yang tadi nilainya ratusan juta, alhamdulillah. Nah, berarti ini masih berproses lagi, gitu ya, Pak ya. 1 titik lagi. Dengan kakak ini kan totalnya hampir 5 M. 5 M ya. Sendiri, alhamdulillah sudah 1 titik, sudah 2 titik, jadi totalnya kalau hitung tinggal separuhnya. Kembali lagi. Kakak punya sendiri, dengan saya punya usaha yang sama dengan kakak, tapi insya Allah itu kalau dari hitungan-hitungan kita di akhir tahun ini kan kita ada punya usaha yang ini insya Allah bisa tertutupi. Ya insya Allah semua kan seizin Allah. Jadi kita tetap berusaha bagaimana tetap clear selesai, kita fokus dengan lain. Seperti itu. Baik, Bapak, yang dipelajari tadi kan Bapak menyampaikan bahwasanya banyak hal yang dipelajari di MTR, banyak aspek yang memang menurut Pak Multazam adalah
oh memang luar biasa ilmunya gitu. Apakah MTR ini hanya belajar tentang utang saja atau bagaimana Pak? Atau apa yang Bapak dapat setelah bergabung? Perubahan dulu before sama afternya gitu, sebelum ikut MTR bagaimana, setelah ikut MTR bagaimana? Karena tadi sempat juga nggak percaya juga gitu, hingga akhirnya percaya. Boleh diceritakan Pak? Ya, pertama saya kenal MTR, saya pikir cuma bahas tentang utang saja, bagaimana selesaikan utangmu, sudah fokus dengan kehidupanmu yang ada. Ternyata di MTR bukan hanya masalah itu dibahas. Bagaimana setelah utang ini untuk di MTR untuk saya hal yang paling kecil di ujung kuku istilahnya. Karena ini dulu yang kita tuntaskan. Baru bisa berkembang dengan usaha kita yang lain. Dan dia ternyata lebih banyak ke ilmu-ilmu bagaimana mengembangkan usaha, terus menjalankan usaha dengan secara syar'i, bagaimana kita bisa maju dengan keyakinan dan kepercayaan diri karena kita sudah betul-betul hijrah karena Allah. Nah, itu ya, jadi saya banyak dapat ilmu-ilmu baru. Artinya di MTR nih untuk saya bukan hanya komunitas yang bisa membahas masalah utang, tapi dia bagaimana bisa mengembangkan usaha yang ya dapatnya jering-jering itu istilahnya lah. Masya Allah. Dan saya dapatkan itu, yakin saja saya dengan kebesaran Allah. Itu memang kita harus punya keyakinan di situ. Baik. Artinya memang kekuatan keimanan kita dikuatkan, sakofa Islam kita dikuatkan, tapi tidak juga lupa terhadap ikhtiar gitu Pak ya. Jadi balance ya Pak ya. Kepada Allahnya kita kembali, kemudian ikhtiar tetap dijalankan. Begitu kurang lebih Pak ya. Kurang lebih begitulah. Kita mendekatkan diri kita lagi kembali sama Allah. Insya Allah Allah bukakan jalan-jalan yang dulu tersumbat, dibukakan kembali. Dan itu banyak yang untuk saya dimudahkan. Yakin aja pertolongan Allah itu nyata. Dan jangan takut untuk hijrah. Masya Allah. Kondisi keluarga sekarang Pak, kalau dulu sebelum MTR dan kondisi sekarang setelah bergabung dengan MTR, kondisi keluarga sekarang bagaimana Pak? Kalau alhamdulillah keluarga yang lalu dengan sekarang jauh lebih baik. Artinya jauh lebih berubah semua, dan sekarang jauh lebih kita kembalikan sama Allah. Kemarin-kemarin kan selalu banyak, ya saya ini banyak berbuat baik, tapi selalu menyalahkan, ya Allah kok tidak adil. Minta maaf, mungkin kakak saya kok dia ini kayak begini, kok dia baik-baik saja, aman-aman saya, kok saya selalu jadi beban, jadi tumpuan, jadi apa? Harusnya kan saya kalau mau dibilang banyak minta bimbingan dan dukungan dan pendampingan tuh dari kakak sebenarnya. Malah mungkin kebalikan, tapi itu sudah kembali dari pengalaman. Artinya apa yang kamu punya jangan kamu tutupin, untuk berbagi. Begitu juga apa yang dia punya jangan kamu, kita sharing lah. Ada yang saya tidak punya, ada kakak saya punya, itu saya harus bagaimana caranya bisa mengambil itu dan bisa merangkul itu untuk bisa jadi kekuatan baru untuk kita sekarang. Alhamdulillah. Berarti setelah bergabung dengan MTR betul-betul menyatukan dan memperkuat kita sekarang. Dan saya lebih kuat, jujur, lebih kokoh. Sekarang saya tidak, dulu kan berpikir bagaimana menyatukan keluarga. Pikir saya dulu menyatukan keluarga, saya bikin kegiatan bakar-bakar, kegiatan kumpul-kumpul, itu saya menyatukan keluarga. Tapi ternyata setelah itu kan kita tidak tahu. Hati, masalah hati. Ya, ini yang perlu kita kuatkan memang dari iman. Keimanan itu penting untuk ini. Makanya di MTR nih, dia bukan hanya membentuk kita untuk nyadar, tapi dia merubah. Amin. Merubah cara berpikir untuk hidup yang betul-betul ya banyak keberkahan lah. Masya Allah. Kita dapat di situ. Masya Allah. Itu. Alhamdulillah. Pak, punya saran-saran Pak buat khususnya warga bagian timur Indonesia, warga Merauke yang mereka masih dalam kondisi masih berjuang dalam rangka untuk lunas utang gitu Pak. Saran-saran Pak, atau mungkin apa yang mau disampaikan untuk mereka gitu Pak. Silakan Pak. Ya, buat saya kepada keluarga besar di Papua, khususnya di Merauke yang sudah jadi warga MTR, pertolongan Allah itu nyata. Yakinkan diri kita untuk bisa ikhtiar, istiqomah, pantaskan diri kita di hadapan Allah. Minta pertolongan, karena hanya kepada Allah lah kita bisa dibukakan kemudahan, dibukakan pintu rezeki yang betul-betul yang kita tidak pernah duga. Masya Allah. Memang kita pikir dulu, kita berdoa banyak,
Allah kasih turun uang dari segelondongan dari atas baru kita pakai untuk selesaikan kita punya masalah. Tidak seperti itu ternyata. Baik. Kita butuh dan proses. Baik. Proses ini jangan merasa ada titik jenuh. Proses tidak semua juga ada yang lancar dan ada yang tidak lancar. Baik. Dinikmati dan perlu keikhlasan untuk menghadapi itu. Karena apapun yang dikasih itu karena kehendaknya Allah. Itu mungkin salah satu lika-liku yang dicuci untuk selesaikan masalah-masalah kita sebelumnya, masa lalu kita ya, dengan proses pinjam dengan bank, kehidupan kita mungkin yang glamor yang tidak jelas arah. Itu mungkin salah satu yang dicuci. Ada yang memang sampai saat ini berproses masih belum dikasih kemudahan. Yakin aja pertolongan Allah itu nyata. Jelas itu yang perlu diperkuat dari teman-teman. Artinya nggak ada yang nggak mungkin kalau memang betul-betul kita sudah kuat, luruskan iman kita, luruskan niat kita, insya Allah pertolongan itu akan hadir dan akan datang. Amin. Pada waktunya. Amin. Amin. Ya Pak, ya pantaskan dirilah di hadapan Allah. Saya walaupun memang masih berproses, tapi saya sudah mulai berpikir yang terburuk sebelum melangkah. Jadi itu yang bikin jadi kekuatan baru untuk saya lagi ke depan. Yakinlah saudara-saudaraku yang ada di Papua, memang awal langkah yang saya jalankan memang banyak lika-liku, tapi semua dapat dengan hal yang betul-betul jadi kepuasan kita di kehidupan kita yang ke depan ini. Masya Allah. Seperti itu. Baik. Alhamdulillah. Mungkin kurang ininya nanti kita bisa inilah saudara-saudaraku yang di Papua sama di Merauke. Baik. Pesan positif yang sangat luar biasa, insya Allah bisa ditangkap oleh warga masyarakat Papua khususnya di Merauke. Pak, kita ngobrol-ngobrol tentang bisnis nih, Pak. Ya. Kalau sekarang kan berarti yang ditangani itu cuma satu bisnis, atau tadi kan saya sebutkan Bapak punya banyak bisnis gitu ya. Paling besar adalah ekspedisi gitu ya. Iya. Boleh Pak ceritakan sekarang yang sedang dijalani bisnisnya apa saja gitu, barangkali teman-teman juga pengen tahu juga gitu Pak. Ya, kalau untuk bisnis yang saya jalanin memang selama ini bisnis yang paling terbesar saya di ekspedisi. Ekspedisi ya. Saya bisa punya ekspedisi juga karena perjuangan di awal. Saya berusaha dengan usaha pulsa. Saya lihat pulsa tidak menjanjikan untuk saya punya masa depan, tapi dari situ saya sudah bisa menabung. Dari menabung itulah saya punya ekspedisi, dan sekarang alhamdulillah ekspedisi jadi penumpang. Kalau untuk ekspedisi PR yang saya paling berat di situ sekarang menjaga yang sudah berjalan selama ini, karena memang tugas menjaga nih yang paling berat untuk saya. Kalau jalan pasti jalan, cuman kalau kita tidak jaga baik tentang masalah pelayanan, servis, ini kan jasa ini kan sensitif, kalau hal-hal itu tidak kita dampingi terus. Betul. Ini paling berat. Kalau untuk hal-hal yang baru dari saya sudah ikut BIMIM, saya jujur kan eventnya MTR nih sudah saya ikuti ada sekitar 8 event. Jadi usaha yang saya dapat yang baru yang saya jalani ini memang saya murni tersentuh sebenarnya, dengan yang baru ya. Kalau yang sudah jalan nih saya pekerjaan ekspedisi, sama ada bergerak di kontraktor ya, kontraktor lah. Kontraktor sebenarnya itu iseng berhadiah saya sih. Iseng berhadiah. Karena memang untuk saya pekerjaan kontraktor itu bukan pekerjaan pekerjaan utama untuk saya, karena itu untuk mengisi kosongan saja, mengisi waktu lah. Ya, kebetulan dikasih pekerjaan sama Allah dengan Pak Haji Umar. Saya lagi bikin 2 gudang yang jalan di Merauke sama di Bulukumba. Terus tambahan pekerjaan baru itu yang ada itu pekerjaan tersentuh sebenarnya. Jadi di dunia pertanian. Dunia pertanian. Saya lihat ini kan saya jujur mitra Bulog, mitra angkutan dan mitra pengadaan, sama mitra LR, istilahnya mitra kontraktor. Jadi ada 3 skup usaha yang ada di Bulog yang saya ikutin. Ini saya lihat ada
masalah penyerapan beras, terutama dari Bulog ini kan tidak begitu jalan di Papua, di Merauke khususnya ya. Jadi saya melihat ini hasil panen yang sudah dipanen sama masyarakat, petani, sama MKP. MKP itu mitra kerja pengadaan, itu yang store beras dari petani dimasukin ke Bulog, itu MKP namanya. Masya Allah. Jadi mereka nggak jalan, kasihan, karena tidak ada penyerapan beras yang dijalankan sama Bulog. Yang saya bilang baru, karena baru saya belum pernah menjalankan ini sebenarnya, tapi sering saya melakukan pengiriman berasnya Bulog dari Merauke pindah ke daerah lain, tapi saya belum pernah melakukan memindahkan berasnya mitra ke daerah lain. Langsung dengan saya ngurus, itu yang saya bilang hal baru untuk saya. Tapi saya tujuan memang niatnya saya bagaimana membantu masyarakat Papua, khususnya Merauke, dengan kondisi keadaan sekarang ini betul-betul kondisi sudah COVID, ekonomi betul-betul banyak yang terdampak, menurun drastis, tambah lagi penyerapan beras yang biasa diserap sama Bulog tidak jalan, dan masyarakat tambah lebih terpuruk lagi, kasihan di situ. Itu yang saya tergerak dengan bagaimana saya bisa ini, dan Bang Soihul selaku beliau kan ambasadornya MTR Merauke, MTR Pusat, dia punya kelebihan di pertanian, di dunia pertanian, dan ketemu lagi dengan beliau pemain properti di Jogja. Memang yang pertemukan saya ini ada dengan datangnya Bang Hikmat ke Merauke waktu itu. Itu semua ini jalan Allah. Baik. Mereka datang dakwah TPW, ternyata berujung ada kerjasama kami. Artinya kerjasama, itulah yang saya bilang MTR ini real sektor sinergi. Bagaimana kita bersinergi sebenarnya. Saya juga bagaimana menunjukkan apa yang dimotokan sama MTR, saya tunjukkan dari ujung timur. Ujung timur kita memulai bisnis juga. Mudah-mudahan langkah ini jadi hal baru untuk saya, dan bisa menunjukkan ke warga MTR yang lain. Kita memulai dari ujung timur untuk bisa betul-betul ini bukan sirka. Kita bukan sirka di situ. Baik. Karena saya jujur ilmu sirka saya belum punya, dan saya juga belum mau ambil langkah sampai ke sana. Karena saya belum bisa memilih mana yang betul-betul syar'i, mana itu. Tapi kita minta pendampingan dari bagaimana langkah yang kita ambil supaya jangan sampai komunitas MTR ini jadi momok yang tidak baik di masyarakat. Jadi kita berusaha bagaimana untuk menyadarkan umat, dan bagaimana kita bisa bersinergi, saling mengisi posisi tanpa melibatkan pihak pemberi utang. Jadi kita bergerak tanpa menggunakan uang bank. Baik. Alhamdulillah itu bisa jalan. Masya Allah. Alhamdulillah. Berbisnis tidak menggunakan utang bank, dan ada nilai-nilai sosial. Kita membantu orang-orang, khususnya di bagian timur. Semoga berkah selalu Pak Multazam, dan insya Allah utang yang tinggal 1 titik selesai tahun ini ya. Bismillah. Mohon doanya, minta doanya. Insya Allah tahun ini saya pengen semua tuntas supaya saya bisa melangkah hidup saya ke depan dengan tenang, dan bisa berdakwah keliling ke Papua untuk bisa siarkan ini ilmu masalah utang riba ini. Masya Allah. Untuk bisa masyarakat umum bisa tahu lah. Terbebas dari utang. Ngomong-ngomong dakwah tentang masyarakat tanpa riba, kita punya tools yang luar biasa, Pak, yang memang kita nggak terlalu jadi sederhana sebenarnya, tapi itu mengena banget. Banyak orang yang tercerahkan dengan buku merah MTR gitu, Pak Multazam. Menurut Pak Multazam, ketika dakwah buku merah di Merauke, bagaimana? Apa tanggapannya? Dan mungkin boleh diceritakan apa sih sedikit isi tentang buku merah masyarakat tanpa riba ini? Boleh, Cang. Silakan. Tentang buku merah ini untuk saya juga saya bilang ini buku yang unik, buku unik yang bisa menyentuh masyarakat untuk bisa sadar. Dari saya lihat uniknya bukan karena buku merahnya. Uniknya dari penulisnya. Artinya cara berpikirnya Ustadz betul-betul di luar nalar kita, yang kita merasa tidak mungkin baca buku itu, tidak mungkin bisa ini, tapi ternyata dari buku merah inilah langkah awal. Saya dulu pertama berpikir buku merah nih apa sih manfaatnya, apa sih keuntungannya, apa sih ininya. Ternyata setelah berjalannya waktu, kenapa berbagi buku merah, terus bagaimana, ternyata salah satu dakwah kita nih ada di buku merah.
Kecil tapi artinya besar untuk itu. Kecil tapi artinya besar. Dan saya baru tahu ternyata, saya baru artinya berapa kali berbagi buku merah. Memang niatnya tujuannya dakwah. Kita bukan berbagi karena punya kelebihan, tapi tidak ada. Murni kita bersedekah dengan buku merah nih semata-mata hanya minta pertolongannya Allah. Itu yang kita lakukan. Bukan kita mau karena kita punya penghasilan bagus terus kita berbagi. Nggak ada terpikir sama sekali ke situ saya. Tapi buku merah nih dia banyak langkah awal untuk masuk ke masyarakat dengan cara ini, seperti menyentuhnya itu lebih mudah kita. Dan buku merah nih kurang lebih dari poin 1 sampai 9 go banget. Poin 1 sampai 9 kena semua gitu ya. Masya Allah. Ini sudah revisi ke-14 ya. Alhamdulillah revisi ke-14 kemarin sudah tiba juga di Merauke, dan teman-teman sudah di Merauke niatnya memang berbagi ke ustadz-ustadz sama yang sudah dijalankan dengan KSW di pusat. Insya Allah hari ini mereka sudah mulai bergerak. Amin. Ada beberapa ustadz yang kita yakini bisa jadi perpanjangan tangan kita untuk dakwah. Artinya dakwah kita dan berbagi kita di situ. Alhamdulillah. Karena biasa begini, saya lihat beda kayak macam saya bawa buku merah. Dengan ustadz yang bawa buku merah. Saya lihat ini cara berpikir saya. Memang hebat MTR, dia menyentuh buku merah lewat ustadz yang punya nama. Karena memang begini, saya bawa buku merah, saya kasih tahu lah, saya kurang hobi baca buku. Saya kalau baca buku nggak tahu yang saya baca apa, yang dimaksud apa, saya tidak, itu saya dulu. Itu saya dulu. Jadi kalau saya pun kasih misalnya kan, belum tentu Rizka dibaca. Karena saya sendiri sudah seperti itu ininya. Tapi kalau melalui ustaz dan jamaahnya itu merasa ini ustadz saya, ini tokoh saya yang saya jadikan panutan, dia memberikan buku itu pasti motivasi dia untuk mau menyentuh buku itu dan mau membaca buku itu lebih besar dibanding saya yang kasihkan ke seperti itu. Itu gambaran saya. Maksudnya hebat MTR punya cara berpikir untuk sampai gitu. Itu cara saya untuk nalar ini ya. Nalar kenapa berbagi buku merah, 1001 buku merah, sama hebat memang betul-betul MTR dia punya berpikirnya itu, melangkah ininya. Baik. Itu yang saya salut. Masya Allah. Terima kasih. Ini memang oke. Terima kasih sekali perbincangan yang semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat luas di luar sana, Pak. Terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas berbagi sharingnya. Lagi-lagi kita berdoa semoga utang 1 titiknya segera selesai. Dan bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di masyarakat Papua dan Merauke ya, Pak Multazam ya. Terima kasih, Pak. Sekali lagi saya ucapkan teman-teman sekalian, alhamdulillah, terima kasih. Acara kita di ujung acara ini insya Allah dipersembahkan oleh Masyarakat Tanpa Riba dan Syariat. Semoga acara ini terus bisa menginspirasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang memiliki utang dan dalam berproses penyelesaian utang. Terima kasih. Kita baca istighfar 3 kali, Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.